Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis. Mudah-mudahan sekarang suaranya lebih bagus, Pak. Mudah-mudahan. Oke, siap. Mungkin bisa lebih dekat dulu sementara ya, sambil nanti kita coba cari permasalahannya. Baik, menarik tadi ketika disampaikan di awal, Pak, paduan antara kedewasaan dan juga keberanian ini menjadi sebuah sikap yang asertif begitu ya. Dan ternyata memang ini perlu dilatih. Tapi kalau misalnya tadi melihat orang-orang yang masih unbalance begitu ya, sebagian beraninya yang tinggi tapi kedewasaannya yang rendah dan sebaliknya, ini apakah memang ada pengaruh dari pola pengasuhan atau udah dari sananya seperti itu? Atau sebetulnya bagaimana, Pak? Ya, Tidak betul. ada orang itu langsung dari sananya. Tidak ada ya? Iya, Tidak ada dilahirkan misalnya sabar, tidak ada yang dilahirkan dalam asensi. betul. Tetap harus dilatih. Nah, Iya, memang pelatihan asertif ini harus diberikan dari mulai dini kepada anak-anak kita. Kenapa kita tidak asertif sekarang? Karena kan dulu sudah dibiasakan itu. iya, Kayak kemarin kita kan materi kemarin bagaimana anak bisa memutuskan minimal betul. pilihan baju gitu kan. Iya. Itu kan ketika anak dilatih untuk memilih baju juga dilatih untuk ya asertif, misalnya aku mau pengen baju ini warnanya ini. Oh iya, iya. Nah itu, nah sementara mungkin banyak orang tua yang pengen simple, anak tinggal pakai baju, simpen, kemudian udah mandi anak pakai baju, sehingga yang terjadi adalah dia pasif gitu, menggantungkan pada orang tua. Jadi ketika sudah besar, ketika dia harus berkomunikasi, pakai yang pasif. Atau misalnya yang agresif, biasanya emang anaknya yang banyak mengatur orang tua gitu ya, dijadikan misalnya berani aja, nanti sudah besarnya bisa jadi agresif aja tanpa mempedulikan anak-anak yang misalnya diasuh dengan banyak pemberian, dimanja gitu. Iya. Pasti dia akan mengembangkan agresif. Ya apapun untuk saya gitu. Kamu harus ngikutin saya gitu. Iya, iya. Oh, baik ya. Nah itu kan dengan pola-pola yang ditangkap pembelajaran yang paling pertama itu kan banyaknya di pola asuh ya, pola Ya, asuh betul. dari orang tua. Apalagi kalau ada anak-anak yang ke orang tuanya berani nyerang, Oh, iya. orang tuanya biasanya pasif. Iya. Nah, ini nanti juga dia akan kalau ada apa-apa dia bisa menyerang tuh. Iya. Karena ketika kita mau membereskan tadi, kita harus tahu positioning kita. Ketika kita mau latihan asertif, kita harus tahu positioning kita ini di tipikal pasif Iya. atau di tipikal agresif atau di dua-duanya tadi pasif Oh, iya. agresif. Iya. Jadi bisa sadar aja nih, misalnya tadi di pertemuan atau tadi pas saat meeting saya berani ngomong nggak? Aku nggak berani ngomong. Tapi ketika diputuskan, aku mau nggak melaksanakan dengan legowo kalau bahasa Jawa itu. Iya. Legowo. Nah kalau mau legowo berarti aku tipikal pasif. Gitu. Tipikal pasif. Tapi kalau tadi pertemuan nggak ngomong, pas ada meeting baik dengan orang tua maupun dengan keluarga besar maupun dengan di organisasi nggak ngomong. Iya. Tapi pas diputuskan di dalam hatinya gondok, nggak setuju. Akhirnya nggak mau ikut terlibat atau ngomong di belakang. Nah, jadi ini saya masih agresif nih, agresif. Atau tadi di pertemuan saya ngomong, bahkan menyerang, bahkan walk out gitu. Wow. Terus udah sampai orang nggak dikasih kecepatan bicara gitu. Nah itu berarti saya tipikal agresif. Baik. Atau suka motong pembicaraan. Kadang kita suka motong pembicaraan. Kalau ada orang ngomong langsung disergap gitu. Kalau nggak setuju langsung apa gitu. Jadi di ILC itu kita suka Ada potretnya di sana ya biasanya. ada tuh ketika begitu. Iya. Nah, berarti kita tipikal agresif tuh. Nah, kalau kita agresif, kita mulai latihan empatik ya, mulai latihan merasakan apa yang orang lain rasakan. Oh iya. Iya. Ada dua hal sih sebetulnya. Pertama mulai mencari waktu yang tepat, tempat yang tepat,
dan kata-kata yang tepat. Jadi 3 ya, waktu, tempat, dan kata-kata. Waktu, misalnya ya, apakah pas nih di waktu seperti ini saya menyampaikan? Iya. Nunggu dulu, ya istirahat dulu apa gimana? Di tempat yang tepat, apa pas kalau menyampaikan ini depan orang lain, apa perlu dipanggil, apa nanti Iya. kita berdua. Mhm. Terus kata-katanya, kata-kata ini pakai kalimat apa ya enaknya ya? Mhm. Apakah kalau dengan kalimat ini saya pas kenanya atau menyinggung atau apa? Ini untuk orang-orang yang berani, Iya. berani tapi masih kurang dewasa. Ini harus dipikirkan. Oh, Kalau orang baik. kecil jangan terlalu banyak mikir gini justru kan Zikri. Iya. Terlalu banyak mikir gini nanti malah dia nggak berani-berani gitu. Oh iya, betul betul. Ya kalau orang pasif untuk berlatih asertif dia justru harus latihan ngomong. Oh iya. Karena aja salah nggak apa-apa, lebih baik daripada dia hanya menyimpan memendam gitu. Mhm. Ngalah terus gitu. Ada saatnya nanti kalau ngalah terus orang tidak tahu loh kalau dia salah, kita benarkan terus gitu. Apalagi kemarin saya baca hal yang eh, sangat perlu diwaspadai ketika orang lama-lama tadinya kiai yang soleh tiba-tiba ngaku nabi. Siapa ya? Gulam Ahmad itu, Mirza Gulam Ahmad kalau nggak salah. Oh iya iya. Awalnya Iya, begitu. Dia awalnya orang soleh sebetulnya orang soleh, tapi karena anak buahnya pada nggak asertif, jamaahnya pada nggak asertif, akhirnya lama-lama dibisik tuh, bisikan setan mulai muncul tuh. Ini kamu nabi ya, ini kamu orang nabi ya. Akhirnya lama-lama dia ngaku nabi. Oh bahaya juga ternyata ya. Pasif ini ya. Kalau berani teriak gitu kan, Iya. ya, ada yang berani. Kalau orang dibenarkan terus lama-lama bahaya gitu. Iya, iya. Oh, Teman sejati itu kan bukan teman yang selalu membenarkan, iya. tapi teman yang mengatakan kebenaran, yang berani membenarkan. Iya. Koreksi. Insya Allah ya. Baik, itu pola latihannya. Kalau dewasa kurang berani, belajar ngomong gitu ya. Kalau masalah benar salah itu urusan nanti atau sebetulnya perlu mempertimbangkan juga seputar hal itu. Berani. Kalau latihan mah berani dulu aja. Berani dulu aja begitu ya. Tapi kalau sudah berani, baru dievaluasi. Baru Jangan berani. dievaluasi terus. Tapi nggak berani. Oh iya iya betul. Ya, karena biasanya pasif itu dulunya mungkin karena orang tua itu sangat cerewet banget. Iya, oh iya ya. Ada. Bahkan jadi kalau kita orang tua ini hati-hati nih, terutama orang tua yang agresif. Mhm. Jangan-jangan kita nanti bisa menciptakan anak pasif agresif. Hmm. Ngomongnya di belakang, berudelnya di belakang, ujuk-ujuk pergi dari rumah. Gitu. Iya, betul. Kalau tadi kan orang-orang yang memang mempunyai kelebihan dari satu sisi ya, yang satu dewasanya bagus, yang satu lagi beraninya bagus. Nah, kalau misalnya memang dua-duanya kurang bagus, pasif agresifnya juga semua hal yang tadi disampaikan dilakukan, atau latihannya seperti apa sebaiknya? Ya, secara umum itu namanya non asertif aja ya. Ini ada Non beberapa asertif, betul. asertif aja biar kita nggak bingung nanti kemana. Tapi lebih detail tadi bagus tuh ya. Iya. Secara ini melatihnya non asertif ada beberapa Mhm. poin tuh, ada beberapa tahapan tuh. Baik. Ya untuk kalau melatih itu untuk asertif itu yang pertama adalah peningkatan diri ya. Ya, Kalau misalnya yang non asertif dilatih gitu untuk perbaikan peningkatan diri. Ya misalnya saya tidak setuju tentang di rapat. Nah itu kan gimana caranya perilaku saya untuk biar misalnya tidak hadir penyangkalan kalau pasif agresif jadinya gimana kalau langsung ngomong di belakang. Betul. Jadi gimana? Kemudian ekspresif ya, ekspresif itu mungkin harus emang sih di dalam Islam juga diajarkan kita harus tengah-tengah ya Fawaz. Jadi terlalu ekspresif juga tadi kayak Fawaz ya bilang lihat tempat, lihat waktu ya. Tempatnya sesuai enggak, waktunya sesuai enggak, itu lagi apa katanya. Jadi tidak hanya ekspresif ngeluarin aib kayak gitu ngeluarin. Misalnya saya lagi koplok, anjing koplok, nggak boleh juga ya tentunya. Kemudian nanti tujuan yang ingin dicapainya apa Fawaznya untuk komunikasi itu. Misalnya contohnya saya keberatan tentang tugas saya. Nah tujuannya kan saya pengen mengutarakan bisa nggak sih tugas saya misalnya dicari karena saya tugas ini keberatan. Nah itu
tujuannya kan sudah jelas, nanti dia akan, kalau tujuannya misalnya untuk ke arah sana, dia komunikasinya juga di forum kan, Wasmir ya, Iya. bukan cari orang misalnya sebetulnya saya capek, misalnya ada orang kerja di organisasi, dia misalnya merasa tugasnya banyak gitu. Iya. Nah, terus kan tujuannya gimana caranya si tugas ini misalnya apakah bisa dibagi atau di-share atau gimana dikurangin gitu ya. Nah, harusnya dia komunikasi itu di organisasi itu. Nah, yang lagi dia adalah keluar misalnya Iya. Iya. terjadi lembaga lima membuat saya gini. Nah, di luar kadang kan jadi kelompok ya. Iya. Oh gitu. Harusnya kan sih itu. Akhirnya kan dia tidak mendapatkan tujuannya dia istilahnya pengen gimana nih saya tugas terlalu berat, apakah misalnya bisa dikurangi atau bisa dengan yang lain. Nah si lembaganya juga nggak tahu gitu, nah dia ke sana akhirnya dia semakin gondok kan gitu di Betul, di betul. sana. Nah itu Iya. jadi tujuannya apa sih gitu? Kalau misalnya tujuannya bukan kerjanya kita nggak sih bisa, bagi saya kan kadang perusahaan juga nggak tahu apakah dia eh, bekerjanya terlalu berat atau enggak. Nah, ketika misalnya dia menyampaikan, Pak, saya sih sebenarnya tidak menolak pekerjaan saya, tapi saya merasa nih berat, apakah misalnya nanti bisa, atau gimana sih caranya, Pak, kalau biar saya tidak merasa berat, Pak, mungkin ada tips-tips kan gitu kan. Oh iya, Nah, betul. kan di lembaga itu dikasih solusi misalnya, oh ya udah share aja dengan mana nih bidang yang pekerjaannya belum begitu full misalnya, atau misalnya nanti dikasih tips selesai masalah. Iya, ya. Nah banyak orang tidak begitu, banyak orang keluar gitu, ngomongin ke yang luar, dan yang di luar itu kan bisa jadi kompor ya. Iya, Kalau betul, misalnya betul. udah aja lah kamu pindah, itu mah perusahaan mah gak bener itu mah. Iya, 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 iya. Nah, akhirnya kan kepancing dia juga sih gitu, dia merasa tidak dihargai, beban kerja banyak, akhirnya keluar aja. Nah ketika keluar kan dia juga bingung lagi, Betul, nggak betul. ada apa sih, nggak ada pekerjaan. Nah Iya, ke arah iya. itu tujuan ya Pak Wasmin. Kemudian nanti juga kenyamanan ya Pak Wasmin ya, kenyamanan misalnya bagaimana kalau dia misalnya ngomong di luar, dipendam di hati, dia nyaman dan kan lama-lama nggak nyaman. Kebayang Betul kalau sih. misalnya dia bekerja di suatu perusahaan, ada di lembaga itu, tapi tidak nyaman, dia dipaksain, lama-lama kan tertekan juga. Nanti misalnya kalau cemas, tertekan gitu, misalnya lari tadi kata Pak Wasmin ke psikosomatis ya, ke Oh iya. masalah fisik, mulailah mahnya kambuh gitu ya, atau misalnya gatal-gatal dan yang lain. Nah ini yang perlu diantisipasi kan kita sebagai orang tua, Iya. kadang ditiru loh gaya komunikasi kita dengan anak-anak, gitu. Ya, kira gitu. Anak-anak kita itu meniru bagaimana ibunya berkomunikasi, bagaimana gaya bapaknya berkomunikasi dengan ibunya, gaya komunikasi dengan anaknya. Nah, kayak misalnya contohnya Pak Wasmin komunikasi dengan anak tidak terjaga. Tidak tegas. Itu nanti bisa ditiru dan bukan ditiru aja, nanti dipermainkan orang tua. Iya. Oh iya. Kan ada orang tua itu gaya komunikasinya pasif agresif gitu. Kalau pasif agresif itu salah satu yang terkenal di Sunda itu nyungkun. Nyungkun. Oh masya. Oh, ayo habisin semua. Kamu mah emang nggak peduli dengan ada yang di rumah. Habisin. Terus dihabisin dimarahin juga. Gimana sih? Satu level lebih tinggi daripada pundung tampaknya ini ya. Wah, kamu di ini aja, tinggi aja. Iya, iya. Akhirnya adiknya ditinggiin beneran kan di kasur, nangis gitu. Kamu itu jadi kakak kan, hanya gimana tadi bilang ditindih aja. Ya Allah. Ya Kan Allah. Iya, apa iya. hampir sindir gimana boleh? Apa sindir? Nggak berani ngomong, gitu tapi sindir. Kita bahasa tubuh Bahasa misalnya, tubuh. mungkin dibanting-banting. Dua gitu. Iya, iya. Berani ngomong ke bapaknya, ibunya di belakang jual. Itu anak kan lihat loh, ibunya lagi nggak berani ke bapaknya, yang jadi sasaran piring. Iya. Nanti anaknya akan bisa pakai loh kayak gitu. Ketika kita misalnya tegas itu membuat kita nyaman kalau. Ya. Sebetulnya ya. Iya. Kalau nggak tegas kan masih sebenarnya saya tuh pengen ke anaknya begini, tapi saya nggak berani. Nah itu malah jadi Iya. nggak nyaman.
Jadi bingung ya kalau tidak tegas itu biasanya. Oh. Jadi beberapa cucu itu sakit hati loh ke kakeknya. Gitu. Jadi, Kenapa, Pak? ya karena kan kakeknya selama ini nggak tegas, Iya. masih gitu. Tiba-tiba ada sikap kakeknya yang kakeknya juga kan mulai jengah, Iya. cucunya yang mulai menyebalkan gitu. Iya. Namanya cucu kan dia bisa bersifat kayak gitu kan karena dikondisikan juga sama kakeknya. Betul, betul. Nah, pada situasi di mana kakeknya mungkin sudah nggak ada uang atau nggak apa, tapi dengan tidak berani menyampaikan bahwa kakek lagi nggak ada uang. Oh. Dengan bahasa gimana ya kalau sudah itu jeblas-jeblis atau sindir sapi atau apa itu kedengar sama cucu itu menyakitkan loh. Oh. Jadi dan sakit itu kok gitu ya gitu. Tapi kan bilang aja kalau nggak suka apa, tapi kalau di belakang ngomong gitu. Iya, Dan iya. beberapa cucu kita hati ke kakeknya. Oh. Karena sikap kakek yang tidak asertif tadi, tidak menyampaikan. Kemarin juga saya habis saja menegur orang tua. Iya. Orang tua saya tegur akan gadisnya minta sesuatu gitu. Mhm. Karena kalau minta kan suka teriak-teriak tuh gitu Iya. anak. Nah, terus untuk mendiamkan ibunya, dia nanti dibelilah kalau punya uang. Bu, kalau mau ngebeliin bukan karena punya uang gitu, itu mah tipu-tipu saya bilang. Ibu nggak boleh diulang lagi ya kayak gitu tuh. Anak tahu lah, anak segede itu tahu ibu punya uang. Ibu punya uang. Masa sih ibu nggak punya uang? Nggak mungkin lah gitu. Pengusaha itu kan punya uang. Oh, begitu ya. Masya Allah. Jadi gini aja Bu, kalau dia punya keinginan, katakan boleh. Syaratnya apa? Syaratnya lakukan ini dulu, lakukan kemandirian dulu, Mhm. dulu selesaikan hafalan juz 30 dulu, misalnya selesaikan ini bangun paginya, misalnya bangun paginya masih repot. Kalau kamu bangun pagi selama 1 bulan ini sebelum jam sekian, kamu dapat. Itu dulu bukan. Ya, nanti kalau ada uangnya, orang tua itu sering bilang gitu. Ya, nanti kalau ada uangnya, itu anak itu tidak masuk loh, ya anak itu. Kalau bilang gini, Mama itu lagi nggak ada uang ya, bohong banget kan, misalnya gajian tiap bulan. Iya, iya. Tapi kadang-kadang lagi ngomong gitu ada siarnya ada apa, dia tiba-tiba keluar uang gitu. Dia lagi Iya, iya. gitu. Meskipun emang untuk keluar ada, berarti ada uang kan gitu. Iya. Lebih dari asalnya aja seorang ibu ini maaf ya, ibu Uang belum sih ada, ini uang ada. tapi untuk keperluan yang lebih apa namanya, lebih prioritas. Urgent begitu ya. Ya, Oh. lebih urgent. Ah, ah. Gitu. Yang lebih bagus lagi malah uang ada. Siap akan saya belikan, tapi syaratnya kamu penuhi dulu. Dia kan nangis dulu. Oh, gak apa-apa. Kamu nggak bisa lagi udah segede ini minta cuma modal nangis, nggak bisa. Ya pakai apalah prestasi apalah, ini juga kan kamu ada beberapa PR yang belum diselesaikan. Iya, Ya, iya. mandirian, tidur kesiangan, malam gadget terus misalnya gitu. Mhm, mhm. Nah, jadi lebih baik asertif gitu lah orang tua gitu daripada bilang nggak punya uang atau apa gitu kan. Iya, iya. Lebih baik seperti itu. Lagi melatih untuk asertif ini di ekspresif. Anak saya itu kalau meminta ekspresif dia menyampaikan, tapi waktunya tadi Pak Wasmi, misalnya saya baru selesai ada klien atau ada klien diketrok gitu ya dulu. Mhm. Nah saya bilang ya nanti ada apa, lihat juga momennya, kalau misalnya lagi ribet, misalnya bundanya lagi ada kerjaan, kamu harus tunda dulu, nanti misalnya jam-jam sekian kan nyantai, kamu komunikasikan di jam itu. Itu dari kecil kan, anak-anak kecil tuh kadang suka langsung spontan ya Pak Wasmin. Nah spontan itu kita nanti arahkan sudah bagus ekspresifnya, tinggal nanti dia kan tidak menahan tuh, langsung ekspresif sudah bagus. Cuman memang ada tadi kita ajarkan waktunya tepat dan kata-katanya gimana kalau minta. Oh. Kalau minta misalnya aku butuh ini, aku minta, aku beliin ini dan sebagainya gitu. Mungkin cara untuk meminta, bagaimana cara untuk bernegosiasi dengan orang tua. Nah, negosiasi dengan kayak anak saya misalnya, Bun, aku mau store. Nah dia tahu mau store itu dia butuh uang gitu. Nah itu kan, jadi negosiasinya ada.
Masya Allah, betul. Ini memang perlu untuk dilatih, sahabat MK. Ini sudah ada yang bertanya, Pak Wasmin, boleh list? Mohon Enggak, izin, saya sampaikan dulu pertanyaannya. Yang pertama ada dari Yogyakarta, ada Ibu Eti. Ini pertanyaannya sudah saya sampaikan di awal sebetulnya, tapi tidak apa-apa kita ulang kembali. Apakah perilaku pasif, agresif, asertif ini juga ditentukan oleh pola didik orang tua di masa kecil? Dan bolehkah orang tua mengajari anak semenjak usia dini untuk belajar berani mengemukakan pendapatnya? Misal ketika di kelas, ketika kumpul dengan saudara-saudara dan lain-lain. Apakah kondisi fisik juga bisa membentuk sikap seseorang ketika yang bersangkutan dewasa? Mungkin yang bersangkutan mungil atau gemuk, ini apakah berpengaruh juga terhadap sikapnya begitu, Pak Wasmin Bulilis? Kalau kondisi bisa jawab dari kondisi fisik ya. Hmm. Nanti boleh jawab yang apa tadi yang kedua. Ya. Iya, Kalau di keluarga ya jelas, keluarga itu faktor memang faktor lingkungan yang membentuk pola komunikasi anak. betul. Tapi kalau fisik itu nggak ngaruh, paling ngaruhnya ke citra diri tadi, Iya, iya. masalah keberanian. Tapi banyak juga saya punya ponakan fisiknya kecil, tapi kalau udah diganggu dia bisa nyerang juga. Itu pesantren juga dia melawan membela juga berani gitu. Jadi nggak masalah dengan fisik ya, tapi lebih kayak tadi belum dilatih biasanya, masalah pelatihan yang belum. Nah tadi pertanyaan kedua apa kan? Yang pertama itu bolehkah dilatih semenjak dini? Oh, Boleh iya. sekali, bukan boleh lagi, harus. Justru harus ya. Dia kayak kemarin memutuskan misalnya Iya. asal untuk ekspresi baju gitu, untuk misalnya mengungkapkan keinginan. Cuma nanti kalau misalnya keinginan itu berkaitan dengan kebutuhan, ada keinginan misalnya yang langsung dipenuhi, misalnya anak kecil misalnya aku pengen pipis, sebelumnya bilang nanti di rumah aja, nah itu nggak boleh, kan itu harus di rumah gitu. Aku minum, misalnya aku haus, nah anak kecil kan kasih minum. Kalau anak kecil kan aku haus, nah terus saya kan di mobil suka bawa air air mineral. Terus anak saya bukan, aku mau pengen beli nunjukin misalnya minuman merek minuman tertentu. Nah Iya. itu bukan haus lagi kalau itu. Jadi Jajan. Nah yang kedua ada yang kebutuhan yang ditunda dulu. Nah, aku pengen beli ini boleh kalau nanti kamu bla. Atau misalnya ada yang tidak dipenuhi karena sudah banyak, mau apa lagi Iya, gitu. iya. Mau apa lagi? Oh nggak boleh ya, ke arah sana. Jadi nanti ketika anak kecil mengutarakan keinginan kan nanti kita akan latih mana yang langsung, mana yang ditunda, mana sama sekali gitu yang tidak usah diberikan. Misalnya dia legonya sekamar gitu, pengen beli lego lagi, kan sudah ada, nikmati yang ada, bersyukur gitu dengan yang ada. Karena kalau kadang kita kan sibuk dengan yang nggak ada ya, itu Allah yang Akbar. ada, padahal yang ada banyak banget. Banyak juga Itu ya. dilatih dari sejak dini, dari kecil. Bahkan sedari kecil sekalipun, insya Allah bisa dilatih ya. Baik, terima kasih Bu Lilis, Pak Wasmin. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita simpan dulu. Kita akan jeda dulu, sahabat MK, insya Allah, untuk menyimak informasi berikut ini.